Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Tadi pagi sarapannya apa? Telur. Nasi goreng. Ini yang belum siap siapa nih? Coba posisi dulunya deh. Nah, topinya dibuka. Topinya buka, ya. Jadi buka. Siap ya? Yang tidak hadir siapa nih teman kalian? Hah? Lutfi dan? Kenapa dia? Hah? Sakit. Lutfi dan Wiwi sakit. Oke, baik. Kita terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Rizky, silakan. Duduk siap. Siap. Oke deh. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tepuk semangat dulu. Dan semangat. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Baik. Kalau sudah semangat, sekarang kita bernyanyi. Ada yang tahu lagu Halal Bandung? Sudah hafal? Baik, nanti Bapak putarkan videonya, kalian sambil mengikuti ya. Nah, ini dia lagu Halo Halo Bandung. Tangan tepuk. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ekosistem dalam hubungan antar makhluk hidup di ada hewan apa aja di sawah itu? Tikus, belut, apa lagi? Ikan, bebek, ular ya. Nah, padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular. Nah, oke, siap. Jadi untuk hari ini kita pun akan belajar tentang rantai makanan ya. Kita sudah bagi kelompok. Kemudian Bapak akan membagikan ini nih. LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta. Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup ya. Perhatikan lagi lanjut. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya
dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah drone lampa. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan Dia membuat yang memproduksi makanan sendiri untuk bisa makan. Ya, lebih keras suaranya Rifki. Karena dia memproduksi makanannya sendiri, lalu akan diberikan kepada konsumen untuk dimakan. Ya, baik. konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora. Sekarang Bapak mau bertanya. Coba ke sini nih. Dan Bapak semuanya. Nah, yang disebut dengan herbivora itu apa? Yang memakan tumbuhan, memakan tumbuhan. Hewan herbivora. Hewan yang memakan tumbuhan. Hewan yang memakan Tumbuhan. tumbuhan. Kalau karnivora, Hewan yang memakan daging. hewan yang memakan daging. Nah, contohnya hewan yang konsumen tingkat 1 apa? Tikus. 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 Kalau konsumen tingkat 2, Konsumen tingkat 2 yang apa sih karnivora? karnivora. Iya. Contohnya hewan apa? Ular. Ular. Konsumen tingkat 3, Karnivora. karnivora juga. Contohnya hewannya? Ular. Nah, alhamdulillah sudah mengerti ya. Lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita X Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, kakak yakin adik-adik di rumah sudah tak asing lagi dengan yang namanya rantai makanan kan? Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen, dan ada pula makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai. Jadi dengan kata lain, rantai makanan adalah proses transfer energi. Kita kasih contoh ya, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati nanti akan diuraikan. Nah, dari beberapa rantai makanan itu berkumpul membentuk suatu jari-jari makanan. Bagaimana? Sudah paham kan adik-adik? Saatnya kita berenang. Yuk, mari kita berenang. Kalian dapat yang pertama ya, kedua pembelajarannya kalian dapat menguraikan pengertian tentang rantai makan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian dapat membuat gambar rantai makanan di ekosistem yang berbeda. Ya. Kalau tadi kan ada ekosistem apa? Sawah. Di ekosistem sawah dan laut. Ya. Jadi tadi kan sudah menyimak. Ya. Silakan kalian diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Yang ini diisi coba ya. Diskusi kelompok. Diskusi. Diskusi ngobrol, ngobrol. Nah, berdiskusi. Berdiskusi.
menjadi konsumen kedua? Siapa? Yang kencang ke sana. Ular. Balik tanya lagi. Siapa yang menjadi pengurai jelaskan alasannya? Nah, kelompok dua. Siapa yang menjadi pengurai? Ya. Siapa yang menjadi pengurai? Yang menjadi pengurai yaitu rumus. Penjelasannya yaitu karena bangkai dari konsumen kedua yaitu elang. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah, membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Bagus. Puas nggak jawabannya? Ya, tepuk tangan dulu kepada semua, tepuk tangan. Ingat, kayaknya lemes banget ya. Tepuk pramuka dulu yuk. Lagi pakai baju pramuka kan? Ya. Tepuk pramuka. Gitu dong. Oke. Wah, berapa nih ikan hiu? Kelompok dua ekosistem apa laut ya? Iya. Bagus ya gambarnya. Baik. Nah, ini perwakilan dari kelompok 1, Selvi akan mempresentasikan hasil belajar kita hari ini ya, oke? Yang menjadi pengurai jelaskan alasannya. Ya. Karena bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup mengurai. Rantai makanan adalah perjalanan pertama dan dimulai dengan urutan waktu antara makhluk. Siapa yang menjadi pengurai? Jelaskan alasannya. Yang menjadi pengurai yaitu humus. Penjelasannya yaitu karena bangkai dari konsumen dua yaitu elang. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses itu berjalan dari waktu ke waktu. Baik, tepuk tangan dulu. Perkenalkan, saya Muhammad Rizka Fariji dari kelompok 2, kelas 5B, kelas hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2, yaitu ekosistem laut. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Rantai makanan juga disebut peristiwa transfer energi dari produsen ke konsumen 1, 2, dan 3. Gimana? Itu setengah sama tapi ada sama. Hampir sama ya? Baik, udah. Ada apa aja itu? Ini fitoplankton, Ikan. zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan paus berenang. Nah, yang konsumen 1 yang mana? Konsumen 1 di Zooplankton. iya jelas. Yang kedua, Yang kedua ikan kecil, yang kecil. Konsumen 3, ikan besar, sama paus bergigi. iya. Sama ya. Cuman beda jenis hewannya, gitu nggak? Beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ya. Untuk hari ini sudah selesai. Silakan dibereskan dan dimasukkan ke takaran masing-masing. Duduk siap. Siap. Oke. Mari teman-teman sebelum kita pulang